Si jagoan kita memulai harinya di tempat tidur, dan dari pakaian kulit hitam di sebelahnya. Kita sudah tahu korban pertama telah ditaklukkan. Dia bangun dengan bingung. Wah, kenapa aku ada di hotel? Kenapa aku tidak di tempat tidurku? Sambil melihat ke samping, dia bertanya-tanya. Waduh, apa yang dilakukan gadis liar dan menakjubkan ini di sini? Apakah malamku juga liar? Tiba-tiba, seorang gadis bernama Xiao Jia meneleponnya, dan dia langsung ingat kalau ini adalah gadis yang menolaknya. Saat dia masih mahasiswa baru. Dan si gadis berkata, "Hei, kenapa kau tidak bicara apa-apa? Kau pikir kau keren? Hah? Apa kau tidak marah? Akan kuhabisi kau." Sang protagonis benar-benar bingung. Apa yang terjadi dengan gadis gila ini? Dia kan sudah memblokirku di WhatsApp, jadi kenapa dia bicara? Seolah-olah mereka masih pacaran? Dia memutuskan untuk memeriksa ponselnya dan segera. Melihat tanggalnya adalah tanggal di masa lalu. Benar, reinkarnasi yang terkenal itu. Xiao Jia ini berbicara tentang Jiang Chuan. Kau terlalu pelit soal hadiah, dan itulah kenapa kau tidak pantas mendapatkan cinta yang kutawarkan. Sekarang enyahlah karena kau membuat situasi ini jadi aneh. Sang protagonis hampir botak saking stresnya. Menjambak rambutnya karena marah. Dia pikir gadis itu mencintainya dan mereka akan bersama selamanya. Namun, sekarang kembali ke adegan ini, dia menerima pesan yang sudah dia duga. Seperti biasa, dia meminta hadiah dengan drama yang sama. Dulu, dia buta karena cinta dan bahkan tidak menghargai dirinya sendiri. Tapi sekarang, di kehidupan ini, dia akan menghargai dirinya sendiri. Dan dengan itu, dia langsung berkata, "Xiao Jia, kita putus." Dia, dengan bingung, ingin tahu, "Jiang Chuan, apa yang kau bicarakan, Bung? Kau pikir bisa putus dariku?" Dia menjawab, "Apa kau sudah gila? Aku bisa memutuskanmu kapanpun aku mau." Dah. Dia ingin tahu alasannya, menyuruhnya memberikan alasan atau dia akan marah. Sang protagonis hanya mengatakan mereka tidak cocok, itu saja, dah. Namun, dia yakin Jiang Chuan akan kembali memohon ampun nanti. Dan lebih baik tidak menangis di kakinya. Oh wow, sang protagonis mengungkapkan bahwa di kehidupan masa lalunya, gadis itu selingkuh darinya 2 kali. Kasihan sekali, dia benar-benar jadi korban selingkuh. Lalu protagonis sejati dari cerita ini muncul, kan? Sistem yang terkenal itu. Sang protagonis menengadah dengan wajah seperti anak yang ditinggal ayahnya di supermarket. Ingin tahu apa maksud semua ini? Dia bangkit untuk melihatnya. Kita lihat si jagoan ini berumur 18 tahun tapi penampilannya seperti 85 tahun. Wow, hidupnya sudah direset. Apalagi yang dia butuhkan? Tapi sekarang dia akan mendapatkan 10 sen per detik, atau $8.000 sehari. Si jagoan jadi. Bersemangat karena jelas sistem ini membayarnya per detik. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, terlebih lagi. Dia menerima sebuah paket pemula, dan saat dia membukanya, sebuah bata kuning jatuh ke atas meja. Isinya 10 juta sebagai modal awal, sebuah mobil, dan kemampuan untuk memindai tingkat persahabatan orang. Bagian uangnya sudah jelas, tapi dia tidak mengerti apa maksud kemampuan menganalisis ini. Hei, seniman. Apa kau menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menyerangku dengan cahaya putih itu? Pergi kau dari sini, Pak Tua. Dan sang protagonis langsung menguji analisis pertemanan ini. Nama gadis tangguh itu adalah Yu Er Kong. Wow, nama yang jelek sekali, umur 25 tahun, tinggi 1,5 meter dan kelihatan seperti 93. Wah, kita mulai dengan sesuatu yang tinggi ya. Selain itu, tingkat pertemanannya ada di angka 60, yang bisa dibilang normal. Namun, sang protagonis tidak mengerti apa arti nilai privasi yang tertulis di sana. Dia memutuskan untuk mengkliknya untuk melihat apa itu dan menemukan. Kalau itu adalah jumlah orang yang pernah berhubungan intim dengannya. Wah, ini impian para Red Pill, kan? Dan sang protagonis di sana, bingung apakah ini berarti jumlah orang yang pernah bersama dengannya, dan angka di sana adalah 1. Dia mungkin yang pertama. Lalu kita melihatnya menelepon si bodoh, Xiao Jia, di bar. Dan tentu saja, dia tidak menjawab.
Pria malang. Sungguh, tidak ada yang tersisa untuk si beta. Tapi dia menemukan gadis tangguh itu di sana sedang menangis juga. Mereka berdua sudah cukup banyak minum. Dan mungkin itulah sebabnya, meskipun tingkat pertemanan mereka rendah, mereka berhasil mencetak gol. Saat itu, si gadis bangun dalam keadaan bingung dan takut, tentu saja, kan? Ada seorang psikopat yang menatapnya seperti anjing yang mengincar ayam di pasar. Dan dia bertanya kenapa pria itu hanya berdiri di sana seperti orang aneh. Apa dia menyesali sesuatu atau malah tersenyum? Dia berbalik dan berkata bahwa sebenarnya, dia sedang mengingat apa yang terjadi. Si gadis ingin tahu kenapa dia malah mendesah di tengah malam. Wow, bicara soal keberanian. Dia bilang dia menyesal tidak bertemu dengannya lebih awal. Dan anehnya, sistem memberinya kemampuan, lidah cepat, di level maksimal. Kemampuan itu meningkatkan kekuatan semua sel otot di lidahnya dan memberikannya fleksibilitas serta kekuatan yang tak tertandingi. Rupanya, kita menemukan sistem kecil yang dimiliki PDD, dan si pemuda memutuskan untuk menguji kemampuannya saat itu juga. Dia sudah menggunakan otot terkuat di tubuhnya, dan tampaknya, itu adalah sebuah rahasia. Karena si gadis bilang ciumannya sangat hebat. Rasanya benar-benar berbeda. Kalian para cowok mulailah melatih lidah kalian. Bagaimana cara melatihnya? Semoga berhasil ya. Setidaknya sang protagonis sudah mendapatkan sarapannya. Beberapa waktu kemudian, dia bangun di tempat tidur dengan uang di sampingnya. Apa yang terjadi? Dia sama bingungnya denganku, kan? Bertanya-tanya apakah dia diperlakukan seperti seorang pelacur. Gadis itu bahkan meninggalkan 10.000 yuan dan berkata malam itu sepadan dengan setiap sennya. Sang protagonis berpikir. Kalau gadis gila ini telah. Lalu dia melihat kartu kritikal yang dia menangkan sebelumnya punya kesempatan untuk melipat gandakan apa yang dia belanjakan antara 1 hingga 50 kali. Selama jumlahnya kurang dari 100.000 yuan, yang sebenarnya tidak seberapa. Namun, sang protagonis sangat bersemangat. Karena dia dikirim kembali ke masa lalu dengan sistem ini, dia ingin menjadi seorang taipan di dunia ini. Bagian baiknya adalah karena dia ada di masa lalu. Dia tahu tentang perusahaan-perusahaan tertentu yang akan menjadi besar. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan cukup uang untuk membeli saham di perusahaan-perusahaan rintisan itu. Pernahkah kau melihat beruang yang berdiri diam di depan air menunggu ikan lewat? Itulah versi manusianya, gadis seksi di samping mobil mewah. Menunggu pemiliknya datang. Sang protagonis di sana sedang memikirkan tentang properti. Menghasilkan uang dan semacamnya, saat tiba-tiba si pemburu mengirimkan ciuman jauh. Bertanya apakah ini mobil si pria tampan. Sang protagonis melihat dan berkata, "Wah, si gila sudah tiba." Dia menjawab iya, "Ada apa?" Gadis itu sangat belak-belakan dan langsung bertanya apakah dia bisa mengantarnya ke suatu tempat. Karena dia harus segera pulang. Itu karena di dalam aplikasi tertulis bahwa pipa dapurnya mampet semua. Yang satu ini benar-benar to the point. Sang protagonis mengaktifkan pemindai pertemanan. Dia melihat nama gadis itu adalah Chen Leaki. Tapi skor privasi gadis itu adalah 28. Wow, meskipun tingkat pertemanannya 90, gadis ini, bisa dibilang, sangat terbuka. Bahkan sang protagonis kaget dan bingung dengan tingkat pertemanan 90% ini. Agak berlebihan untuk mereka yang baru saja bertemu. Dia mengabaikannya dan masuk ke mobil dengan sedikit bingung. Dan wow, kemudian dia benar-benar menyindir gadis itu. Dia bilang kalau sudah ada 28 pria yang membersihkan pipa dapurnya, jadi lain kali dia bisa panggil yang berikutnya. Apa-apaan ini? Dia bahkan meninggalkannya dalam kepulan asap. Si bodoh itu di sana ingin tahu bagaimana bisa pria itu tahu dia punya 28 mantan. Dia sangat sedih, mengatakan bahwa tidak setiap hari kau bisa bertemu dengan seseorang yang tampan dan kaya. Ketika seorang pria tua di dekatnya mendengar apa yang dia katakan, dia pun mendekat, "Oh nona muda. Saya dengar Anda punya masalah dengan pipa Anda. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya punya 30 tahun pengalaman profesional." Namun, dia langsung menyuruh si mesum itu untuk menjauh darinya. Pria tua itu bingung. "Wah, oh nona muda. Anak laki-laki imut itu tidak akan bisa memperbaiki pipa Anda. Saya bisa menanganinya." Si centil itu menyuruh si brengsek itu pergi. Karena dia mengganggunya. Sementara orang-orang di sekitar tertawa, pria tua itu tidak mengerti kenapa dan seorang pria berkata,
Hei Pak Tua. Anda tidak mengerti. Bukan pipa biasa yang jadi masalah, bukan? Dia ingin pipa yang lain yang dibersihkan. Dia melihatnya sambil berpikir. Wah, anak muda zaman sekarang gerakannya cepat sekali. Sementara itu, dia menendang seperti orang bodoh dan sekarang sepatunya rusak. Sementara itu, protagonis kita sudah tiba di agen properti. Dia memarkir mobil mewahnya, tetapi pria di sana berpikir, datang lagi anak-anak yang membawa mobil ayahnya hanya untuk nongkrong. Mengganggu semua orang di sini. Sang protagonis keluar dari mobil dengan pose seperti figur aksi Max Steel. Dan gadis di resepsionis melihat pria itu menatap tajam, yang berarti dia harus menghadapi ini sendirian. Dia sedikit gugup, tapi memperkenalkan dirinya sebagai Nona Sia dan bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Sang protagonis meminta seember kentang goreng, tentu saja, kan? Si brengsek ini di sini untuk melihat-lihat rumah, jadi, ya kan? Ya ampun, memangnya apalagi yang akan dia lakukan di agen properti? Dia bersikap sangat manis, menunjukkan segalanya, sementara pria yang tadi mengabaikannya hanya bisa meminta maaf kepada gadis malang itu. Dunia bisnis ini kejam, dan pertama-tama, dia harus belajar untuk menyaring klien. Saat ini, dia sedang menunjukkan salah satu rumah yang merupakan salah satu yang terbaik dan paling ringkas. Harganya cukup terjangkau, dan itu adalah salah satu model yang populer. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Namun, John menyuruhnya untuk mengabaikan yang itu, karena dia tertarik pada yang harganya mendekati 1 juta. Dia mulai mencari-cari, mengatakan kalau dia mengerti tapi ingin tahu apakah John punya preferensi tertentu. Dia bilang dia mau yang gampang disewakan, dia tidak mau yang belum jadi, dan rumah yang direnovasi dengan baik juga boleh. Sang protagonis sudah menyadari dari keraguannya bahwa dia sepertinya masih baru di tempat ini, meskipun komunikasi mereka biasa saja. Sisi baiknya adalah dia belum punya taktik penjualan apapun, jadi semuanya terasa sangat tulus. Dia berumur 19 tahun, tingginya 1,73 meter, dan ukurannya 90. Wow, semua orang punya ukuran badan 90 dan 92, kan? Yang ini sedikit di atasnya. Selain itu, sekarang privasi di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dia kemudian menunjukkan beberapa rumah kecil kepada mereka. Semuanya seharga antara 800.000 hingga 1 juta. Masalahnya bagi John adalah dia tahu sistem critical hit, tidak akan aktif di atas 1 juta, yang berarti harganya harus persis di bawah itu. Dia bertanya apakah John mau pilihan lain sementara dia sedang memikirkan cara agar bisa mendapatkan beberapa rumah yang harganya semendekati mungkin dengan 1 juta untuk memastikan critical hit. Saat itu, dia bertanya apakah mereka bisa menegosiasikan properti yang harganya mendekati 1 juta. Jika dia bisa menurunkan harga masing-masing menjadi 1 juta, dia akan membayar kelimanya sekarang juga, secara tunai. Dia sedikit terkejut karena John akan membayar semuanya sekaligus. Dan John bilangnya, dia akan bayar sekarang dan akan memintanya mengelola penyewaan kelima rumah itu. Gadis cerdik itu sudah tahu bahwa komisi, ditambah pendapatan bulanannya dari mengurus 5 rumah, akan bernilai sangat besar, jadi dia bilang akan melakukannya sekarang. Sementara itu, si bodoh yang tadi mengabaikannya sedang bersembunyi di dekat pintu. Ingin tahu kenapa anak aneh ini punya begitu banyak uang. 1 jam kemudian, manajernya muncul, mengatakan bahwa kontrak untuk 5 rumah sudah selesai dan gadis itu akan mengambil komisi 2%. Sang protagonis berkata sempurna, dia percaya pada Zia untuk mengurus semuanya dan akan menelepon lagi di masa depan untuk pembelian baru. Gadis cerdik itu sangat senang karena bahkan dengan 2% saja, dia akan menerima uang dalam jumlah yang luar biasa. Saat itu, critical hit pun aktif. Dan tentu saja dia mendapatkan banyak bonus 50 kali lipat dan 40 kali lipat. Jika dia membeli yang seharga 800.000. Total perbedaan dalam perkaliannya akan sangat besar. Selain itu, dia naik level karena telah menghabiskan sejumlah uang dan sekarang menghasilkan 0,8 UN setiap detik. Sang protagonis memutuskan bahwa jika sistemnya akan memberi hadiah seperti ini, dia harus segera menghabiskan lebih banyak uang. Dia menelepon Zia, mengatakan ingin berbicara dengannya. Tapi dia mengatakan ini sementara Zia sedang membayangkan John berkata bahwa ini bukanlah yang terakhir kalinya.
Gadis itu sampai menggigit jarinya. Beginilah cara kapitalisme bekerja pada para pekerja keras, kan? Oh, kasihan sekali. Dia di sana, menderita karena ilusi mentalnya sendiri. Hanya karena mendapatkan sedikit uang. Namun, meski begitu, dia ragu-ragu. Gadis ini tetap tegar. Dia memberitahu protagonis kita bahwa mungkin malam ini. Tidak, mereka harus saling mengenal lebih baik dulu. Namun, John yang kebingungan, ingin tahu apa yang sedang dia bicarakan. Dia menanyakan nomor rekening gadis itu, si gadis bertanya kenapa, dan dia menjawab kalau gadis itu adalah bintang keberuntungannya. Dan dia ingin kesempatan untuk bertemu lagi dengannya, semua ini karena dia baru saja dapat 50.000 kan? Tapi jelas saja. Gadis malang itu malah berpikir yang tidak-tidak. Beberapa menit kemudian, dia mengiriminya lagi 35.000 koin Tiongkok. Dan mengirimkan tarian K-pop dengan tangan di kepala. Entah kekacauan macam apa ini. Gadis malang itu telah memberinya lebih dari 200 juta, jadi ini sangat masuk akal. Tingkat pertemanan sekarang naik menjadi 85, dan si gadis pemberani itu menunjukkan kode QR-nya. Sikapnya berubah. Sekarang, dia bersedia untuk makan malam nanti, dan sang protagonis menyadarinya. Poin pertemanan yang naik dari 50 menjadi 80. Jelas sekali, dunia ini memang milik orang kaya. Dia bertukar nomor WhatsApp, dan si gadis itu sudah kegirangan, sekarang membayangkan hal-hal liar dan berpikir mungkin. Kalaupun terjadi hari ini, tidak akan secepat itu. Sementara itu, sang protagonis malah sudah pamit. Mengatakan mereka akan bertemu lagi. Namun, gadis itu terlihat sedikit bingung kan? Dia pikir si cowok akan mengajaknya melakukan sesuatu, tapi dia hanya di dalam mobil dan bilang sampai jumpa. Wah, protagonis kita sudah di rumah, dia punya ayah dan ibu. Oh, ini adalah hal yang langka di cerita-cerita seperti ini. Biasanya, mereka sudah meninggal sejak 15 tahun yang lalu. Ibunya memotong semangka untuknya, dan sang ayah bertanya kenapa dia tidak ikut perjalanan kelulusan sekolah. Dia bilang dia ingin mengunjungi Shanghai karena berencana masuk universitas di sana. Wow! Ayahnya sangat murah hati. Dia bilang tidak apa-apa, dan akan mentransfer uang untuk perjalanannya. Sementara sang ibu bilang jangan terlalu memanjakannya, atau dia akan menjadi anak mami. Dan tidak akan ada gadis yang mau dengannya. Sang protagonis berpikir bahwa sebenarnya hal ini mungkin memengaruhinya di kehidupan masa lalunya. Dia dulu memang bodoh kan? Dia adalah seorang beta. Namun, kali ini dia berjanji akan mendapatkan menantu yang baik. Keesokan harinya, kita sudah berada di pesawat. Dan sang protagonis merasa sedih karena membeli tiket kelas ekonomi sebab semua kursi lainnya sudah habis. Dia baru saja akan duduk di kursinya ketika tiba-tiba, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Namun, seperti biasa di cerita-cerita semacam ini, selalu ada gadis cantik di mana-mana. Sudah jelas dia akan menjadi korban selanjutnya. Nama gadis ini adalah Jo Ying. Dan protagonis kita menjelaskan kalau ini adalah kursinya. Dia bilang ini kebetulan sekali karena kursinya ada di dekat situ. Keduanya sedang asyik mengobrol saat si beta yang terkenal muncul, memanggil Nona cantik dan mengatakan kalau ini suatu kehormatan bisa bepergian bersamanya. Ini akan menjadi perjalanan yang menakjubkan. Sang protagonis sudah mengambil kursi di dekat jendela. Tapi menyuruh Jo Ying untuk tetap di sana. Namun, si beta tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia berkata, adik kecil, kursi itu untuk si Nona. Kamu tidak bisa bertukar kursi seenaknya di pesawat. Namun, sang protagonis mengatakan kalau mereka bersama dan tidak perlu memberinya informasi apapun. Sementara itu, dia duduk, tetapi penggemar VTuber itu tidak berhenti. Benar saja, dia bertanya, "Hei Nona, apakah kau akan ke Shanghai?" Tentu tidak, ayolah. Memangnya di tengah udara dia akan melompat dari pesawat, membuka parasut, dan mendarat di tempat lain. Jelas dia tidak akan ke Shanghai, dasar bodoh. Dia benar-benar mengabaikan si beta malang itu dan ingin tahu apa yang akan dilakukan Sang Chong di Shanghai. Dia pergi untuk urusan pekerjaan, katanya. Bukan hal yang istimewa, hanya perjalanan biasa. Jo Ying bilang bagus juga untuk berlibur. Pria malang itu hanya duduk di pojokan, sambil mengatakan kalau dia juga pernah tinggal setahun di Shanghai. Dan tahu ada banyak penipu di sana.
Akan lebih baik jika dia berhati-hati agar tidak terjebak penipuan hotel. Selain itu, dia bilang dia menginap di hotel yang sangat bagus yang sudah menyiapkan segalanya. Dan jika Zhou Ying mau, dia bisa mengajaknya ke sana. Namun, jelas-jelas Zhou Ying hanya melihat keluar jendela. Benar-benar mengabaikannya. Melihat ini, Zhang Chong berkata, "Sobat, tenang saja, oke? Aku sudah menyewa taksi di sana. Dia bersamaku, jadi kau tidak perlu khawatir." Tapi pria itu tidak berhenti sampai di situ. Benar, dia sekarang melihat kesempatan untuk mempermalukan jagoan kita dan ingin tahu di hotel mana Zhang Chong menginap. Protagonis kita mengatakan dia menginap di tempat bernama Amanyang Yun. Seketika, pria itu pun terkejut. Sepertinya itu adalah resor yang sangat mahal untuk dipesan. Seketika, pria itu mengatakan aneh kalau dia menginap di hotel sebagus itu. Kenapa? Dia naik pesawat ini di kelas ekonomi? Dia juga pernah menginap di tempat itu. Dan biasanya pihak hotel tidak menyediakan jemputan di bandara. Protagonis kita mengatakan kalau dia menyewa sebuah villa di sana. Dan pria itu tampak sedikit terkejut. Zhou Ying tahu harganya sekitar 80.000 per malam. Dia tidak menyangka Zhang Chong sekaya itu. Zhang Chong menjawab kalau dia tahu betul bahwa Zhou Ying sebenarnya jauh lebih kaya. Itu karena di sekolah, dia bukan hanya terkenal tapi juga salah satu yang tercantik. Dan ya, semua orang tahu bahwa setiap kali dia dijemput, itu selalu dengan mobil-mobil mewah. Selain itu, dia adalah tipe cewek yang kebanyakan cowok tidak berani tatap matanya. Namun, dia selalu pendiam dan fokus belajar. Tapi saat itu, protagonis kita hanya peduli pada Xiao Jia, kan? Sampai akhirnya diselingkuhi, dia benar-benar bodoh. Dan sepertinya keluarganya sedang mengalami beberapa masalah karena dia bilang dia bukan lagi gadis kaya generasi kedua. Protagonis kita menyadari suasana menjadi sedikit canggung dan memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. Dan mereka mulai berbicara tentang masa sekolah. Begitu perhatian Zhou Ying teralihkan. Dia menyadari suasananya lebih santai, dan dia memutuskan untuk memeriksa hal yang penting, status gadis itu. 18 tahun, tinggi 172, penampilan 96, tubuh 96. Wow, para gadis ini nilainya sudah hampir mentok. Aku ingin tahu apa artinya nilai 100 dari 100 bagi si pembuatnya dan yang membuat protagonis kita terkesan. Adalah dia sudah memiliki 75 poin pertemanan. Mungkin Zhou Ying memperhatikannya di sekolah dan dia tidak tahu? Itu agak aneh. Mereka berdua tiba di bandara ketika tiba-tiba. Wow, Nona, kau datang menjemputnya dengan pakaian seperti itu? Kayaknya kamu salah kostum deh, tapi ya sudahlah. Benar, dia di sana untuk menjemputnya. Hari ini dia bakal jadi sopir pribadinya ya? Si protagonis bilang kalau hotel Amanyang Yun sangat profesional. Aku bisa lihat profesionalisme mereka. Jadi, si cowok kita mau tahu di mana Zhou Ying akan menginap, dan dia bilang dia di rumah temannya yang arahnya berlawanan. Jadi dia akan naik taksi saja. Tapi, dia bilang jangan, menyuruhnya masuk ke taksi, dan mereka akan mengantarnya ke sana. Sementara itu, Jung Chong bersembunyi di sana dengan marah, bilang kalau si cantik ini tidak boleh menderita di tangan bajingan seperti itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat Zhou Ying akan menginap. Dan dia meminta kontak si cowok kita. Dia bilang jangan lupakan janji itu lalu memindai kodenya. Rupanya, John Jiangchuan sedang mengintai untuk mencari momen mempermalukan si cowok. Tapi sekarang karena dia sudah mengantarnya, ya kan, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Setengah jam kemudian, protagonis kita ada di rumahnya sambil berpikir. Kalau itu benar-benar pilihan yang sempurna. Dia memutuskan akan mandi ketika tiba-tiba si cewek galak datang untuk membantu. Dengan bingung, dia bertanya apakah layanannya sudah selesai. Dia berbalik menyuruhnya untuk sadar. Dia di sana hanya untuk menggosok punggungnya. Dia masih merasa itu agak aneh. Iya kan? Dia mau bilang itu tidak perlu. Tapi si cewek, dengan sarung tangan kecilnya, terus menyuruhnya untuk mendekat. Kalau ini adalah bagian dari perawatannya. Si nakal ini sudah duduk di sana, ya kan? Berpikir kalau itu benar-benar nyaman. Belum lagi penampilannya sangat menarik. Kalau ada layanan spesial, dia tidak akan pernah komplain. Imajinasi jadi liar, kan? Dia sudah membayangkan si cewek menawarkan layanan tambahan yang katanya itu.
Dia bertanya kenapa dia terlihat seperti kepanasan. Apa suhu airnya terlalu tinggi? Sementara dia hanya ingin tahu bagaimana caranya tetap tenang dalam situasi ini. Dan dia bilang kalau malam ini akan ada resepsi untuk acara VIP dan ingin tahu apakah dia mau ikut. Dia bertanya apa alasannya. Dan dia bilang kalau beberapa anggota Platinum akan melelang beberapa perhiasan. Dia ingin tahu apakah ada pakaian khusus dan dia bilang tidak. Datang saja, tidak perlu yang terlalu mewah. Saat itu kita melihat dia tiba bersama si cowok kita dan bilang kalau dia ada di Titanium Village, jadi mereka harus menghormati anak ini. Dia pamit pada si cowok kita, menyuruhnya untuk bersenang-senang lalu pergi. Wow, mereka benar-benar tidak menjatuhkan korbannya. Kita bahkan tidak tahu namanya, tidak ada pertemanan, apa artinya itu? Berjalan di koridor NPC, dia melihat sekelompok orang di sana membicarakan 5 juta, 4 juta, lelang sedang berlangsung. Rolex emas, semua orang bersemangat berteriak, mengajukan penawaran, dan si protagonis yang datang dari masa depan. Tahu kalau harganya akan naik banyak, jadi dia maju dan mengajukan penawaran sebesar 15,5 juta. Namun, kerumunan tidak akan melepaskannya dengan mudah, orang lain menaikkannya menjadi 16, 17, 18. Orang-orang terkesan karena anak nomor 35, si cowok kita, benar-benar datang untuk menawar secara agresif. Pria tua itu mengetuk palu 3 kali di angka 18 juta dan dengan begitu, barangnya terjual, kan? Pada saat itu, beberapa pria aneh muncul, memperkenalkan diri mereka sebagai Wang Jian dan Qin Fan. Sang protagonis merasa ini agak mencurigakan, kan? Apa maunya anak-anak kaya dari Shanghai ini darinya? Anak pirang itu, yaitu Qin Fan, bilang kalau dia adalah penawar nomor 8 dan menginginkan jam tangan itu. Tapi kelihatannya, anak itu sangat menyukainya. Apa dia seorang ahli jam tangan mewah? Jiang bilang dia bukan ahli dan tidak mempelajarinya. Malah, ini pertama kalinya dia membeli jam tangan karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Pria itu bilang ini gila. Orang macam apa yang membeli jam tangan seharga 18 juta untuk pertama kalinya? Orang seperti itu, seharusnya sudah pernah dia lihat. Protagonis kita bilang itu karena dia baru saja tiba di Shanghai untuk kuliah. Pria itu terus memujinya, mengatakan kalau saat dia berumur 18 tahun, dia tidak akan punya keberanian seperti itu. Lalu dia bilang ke protagonis kita, kalau mereka harus nongkrong bareng kalau ada waktu luang nanti. Aneh juga orang ini, ya? Entahlah, dia bersikap sangat baik. Kau tahu, dunia ini milik orang pintar, jadi kalau kau tidak pintar, kaulah si bodoh. Di tengah obrolan soal jam tangan ini, sistemnya naik level lagi dan sekarang dia menghasilkan 1 yuan per detik. Dia tahu kalau bagi banyak orang, uang sebanyak itu bisa mengubah hidup. Tapi, baginya yang ingin menjadi seorang taipan, jumlah itu tidak seberapa. Saat menaiki tangga, dia melihatnya, Erkang, yang dia panggil Xiao Xiao. Kita panggil saja dia Xiao Xiao, lebih bagus begitu. Dan si galak itu sudah berdandan rapi dan mengenalinya, mengatakan kalau dia adalah pria dari malam itu. Dia bilang memang benar, wanita itu adalah salah satu teman kencan terbaik yang pernah dia miliki. Malamnya sangat indah, dan dia bahkan dibayar. Tapi, wanita itu malah menariknya, sambil bilang kalau dia marah. Dia pikir dia sedang menolong seorang mahasiswa miskin berumur 18 tahun. Tapi ternyata, pria itu punya uang. Tapi, si galak itu sekarang mulai beraksi. Merangkulkan lengannya ke punggungnya dan berkata kalau dia benar-benar seorang mahasiswa, dia butuh pelajaran baru, dan dia menyewa sebuah villa di daerah ini. Kenapa mereka tidak pergi ke sana nanti? Apa-apaan ini? Lidah gadis itu sepertinya sedikit kaku. Dan dia bilang dia banyak minum dan protagonis kita harus bekerja keras. Woah! Tapi pada saat itu, seseorang menyuruh Xiao Xiao untuk diam. Itu adalah seorang pria bernama Zhang Yu, yang merupakan mantan tunangannya. Dia bilang kalau Xiao Xiao tidak akan berbuat macam-macam. Tapi Xiao Xiao hanya menjawab kalau apa yang dia lakukan bukan urusannya. Pria itu menarik lengannya, dan memberikan peringatan payah bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menikah. Woah! Tapi pria itu tidak sepayah itu, karena Xiao Xiao bilang dia tidak sudi menikah dengan orang yang selingkuh dengan temannya. Namun, pria itu menunjuk wajahnya dan memperingatkan. Kalau pesta pertunangan sudah terjadi dan kedua keluarga sudah setuju, apapun yang terjadi, dia akan dipaksa menikah. Woah!
Tapi Xiao Xiao bilang pria itu menjijikan dan hanya ingin menjadikannya sebagai kedok sementara dia bersenang-senang dengan pria dan wanita lain. Pria itu sepertinya memutuskan untuk memanfaatkan 100% populasi yang ada. Pada saat itu, sistem memberikan dua pilihan kepada protagonis kita. Dia bisa pergi dan menerima kostum kura-kura ninja, atau dia bisa menampar pria ini 2 kali. Mendapatkan 3 kali peningkatan fisik dan sebuah kartu kesialan. John Chen bilang dia tidak akan menjadi pengecut di kehidupan ini. Ketika sistem mengatakan bahwa peningkatan ini bisa memperbaiki hal-hal seperti kecepatan, kekuatan, dan kemampuan pemulihan. Dia segera memberikan tamparan pertama kepada pria itu, bahkan dia mengumpulkan sedikit aura, mengatakan bahwa pria itu kehilangan semua haknya ketika dia mengkhianatinya. Jadi sebaiknya dia keluar dari sana dan memberikan tamparan lagi. Apa kabar protagonis? Apakah kamu akan menginjak tengkorak pria itu? Santai saja, kamu akan ditangkap, bro. Dalam hal ini, dia juga mendapatkan 10% lebih banyak persahabatan dengan gadis galak itu. Sementara itu, sisa staf hotel tiba untuk membawa anak yang sudah dipukuli. Dia menelepon polisi karena dia diserang, tetapi hotel tidak ingin memanggil polisi. Terlalu banyak orang kaya di sini, itu hanya akan mengganggu semua orang. Sebaiknya anak sialan ini tetap diam. Xiao Xiao memberitahu anak kita untuk tidak khawatir. Bahwa jika dia menelepon polisi, dia akan bilang bahwa bajingan ini mengganggunya dan memprovokasi. Dan itulah sebabnya dia melakukan ini. Namun, si bodoh itu ada di tengah. Aku akan menelepon polisi, mereka akan memeriksa kamera, dan semua orang di sini akan membayar. Apa ini? Tapi di latar belakang, ada seorang pria yang memegang parang. Mengatakan bahwa istrinya yang sialan sedang berurusan dengan seseorang. Oh tidak. Sebaiknya biarkan dia masuk karena dia akan menghabisi semua orang. Sekarang Zhang Yu sudah ditanam memohon untuk dibebaskan. Dan wow, sudah ada satu yang terkena pukulan pertama di leher. Dalam hal ini, protagonis menerima 2 pilihan. Pilihan pertama adalah melarikan diri dengan Xiao Xiao dan mendapatkan 300 tunai. Tidak ada yang istimewa. Pilihan kedua adalah menghentikan penjahat, mendapatkan 5 dalam penampilan, dan juga kemampuan untuk menjadi, pengukur payudara. Ternyata, ini benar-benar sistem gigolo, di mana dia hanya mendapatkan keterampilan yang berkaitan dengan membuat gadis-gadis lebih bahagia. Satu-satunya alasan protagonis tidak ingin menghentikan kejahatan adalah karena dia akan menyelamatkan Zhang Yu itu. Namun, yang lebih penting, adalah keterampilan ini yang akan dia butuhkan. Segera, dia mengaktifkan kartu peningkatan yang dia dapatkan dari menampar anak itu. Karena dia perlu menghentikan pencuri, dia memutuskan untuk memasukkan semuanya ke dalam kekuatan. Dan seketika merasakan otot-ototnya aneh kuat saat pria itu mendekat. Dia mengantisipasi dan memberikan satu pukulan tepat di mulutnya, membuat pria itu terjatuh ke dinding. Baik Xiao Xiao maupun Beta Malang ada di sana, terkesan, ingin tahu bagaimana dia bisa melakukan itu. Semua orang di pesta ingin tahu siapa yang hebat yang menjatuhkan pria ini dengan satu pukulan. Petugas polisi bahkan berterima kasih kepada anak kita, mengatakan dia benar-benar seorang pahlawan. Jika bukan karena dia terlibat, situasinya bisa jauh lebih buruk. Namun, jelas bahwa Zhang Yu ingin menderita lebih banyak dalam hidup ini, kan? Dia datang untuk melapor kepada polisi bahwa pria ini memukulnya, dia memiliki kecenderungan kekerasan, dan tidak boleh ditipu. Namun, petugas itu berbalik kepada orang-orang, bertanya apakah ini benar. Dan tepat saat itu, gadis galak datang untuk merusak hidup si cemburu selamanya. Dia mengatakan bahwa ini tidak benar, bahwa pria ini ingin menipunya. Memaksakan pernikahan, masalah keluarga. Petugas itu ada di sana seperti, wow, saya mengerti, saya mengerti. Sementara itu, sang protagonis menyadari kalau gadis itu benar-benar menjelaskan seluruh ceritanya. Dan berterima kasih padanya, mengatakan dia tidak akan pernah membiarkan Zhang Yu melakukan apapun padanya lagi. Kemudian petugas itu memperingatkan bahwa mereka di sana bukan untuk membahas situasi emosional. Krisisnya sudah teratasi, mereka akan pergi. Zhang Yu ingin memaksa sementara sang protagonis menyadari. Bajingan ini benar-benar tidak menyerah dan tidak punya penyesalan. Dia ingin memeriksa kamera. Lalu dia melihat hal tentang kartu sial itu. Astaga, dia menyebarkan kesialan pada orang-orang. Saat itu ponselnya berdering, dan mereka memberitahunya bahwa sepertinya seseorang berhasil menarik 200.000 dari rekeningnya. Rekening bank. Dia langsung kaget dan mengatakan itu bukan dia.
kemanapun perginya, uang itu seharusnya bisa kembali. Saat itu, seorang wanita berlari masuk sambil berteriak putus asa, mengatakan bahwa seseorang mencoba mengemudikan mobilnya dan menabrak pohon. Apa ini? Kartu sial itu benar-benar ganas. Pria itu bergegas keluar dengan panik untuk melihat apa yang terjadi. Xiao Xiao menganggapnya sebagai kebetulan yang luar biasa, sementara sang protagonis mengatakan kepadanya bahwa orang kejam selalu menderita di kehidupan ini. Aku sih bilang orang jujur juga menderita. Dunia ini tidak adil, kawan, sayangnya. Cuma karena kamu masuk ruangan itu dengan bokong seindah bulan, kamu pikir semua orang hidupnya enak, sialan. Dan ini dia datang, kan? Dia bilang kalau kakak ini harus memeriksa untuk melihat apakah dia terluka dalam pertarungan ini, dan kemudian dia bertanya apakah dia keberatan. Kamu tahu kalau dia punya tunangan seperti itu? Sang protagonis menjawab tidak, dia hanya terkejut karena pria itu benar-benar bertingkah seperti ini. Dia menjelaskan bahwa kakeknya sakit parah dan untuk menemukan kedamaian, dia tidak punya pilihan selain menikahi pria ini karena keluarganya punya uang. Namun, semua berubah saat dia mengetahui bahwa pria ini juga menyukai pria dan terlibat dengan temannya. Sang protagonis menyuruhnya untuk tidak khawatir, bahwa dia tidak perlu menderita lagi. Dia merasa luar biasa karena pria itu benar-benar tidak peduli dengan hubungan ini. Ah, menurutmu kenapa dia tidak peduli? Hah? Apa yang dia inginkan darimu, nak? Lalu dia menariknya mendekat dan bersandar di bahunya. Mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena dia akan menjaganya. Keesokan harinya, para pelayan yang malang harus merapikan seluruh ruangan. Dan tak lama kemudian, jagoan kita sudah berada di restoran. Salah satu temannya memposting di grup sekolah bahwa dia sedang berulang tahun dan mendapatkan jam tangan mewah. Jagoan kita menganggap ini menarik dan tiba-tiba meminta untuk meminjam kaki Xiao Xiao untuk ulang tahunnya. Dia sedikit bingung, ingin tahu apakah ini hari ulang tahun. Dia bilang bukan seperti itu, tapi pinjamkan saja kakimu itu, Nona. Dia bilang tidak apa-apa. Lalu mulai berpose begini, berpose begitu, berpose di sana. Ya Tuhan, kenapa dia menginjak roti panggang? Sepertinya senimannya sedikit terbawa suasana, kawan. Tolong jangan masukkan seleramu ke dalam cerita. Sang protagonis memotret semuanya, berpikir tidak apa-apa. Di usia 18 tahun dia tidak mendapatkan mobil. Tapi kecepatan mesin ini tidak ada tandingannya. Dia mengirimnya di grup teman, dan mereka semua terkejut. Wah, ada beberapa orang di sana yang dapat rumah, yang lain dapat mobil, satu lagi dapat RTX 5090. Dan mereka semua lebih memilih wanita, bukan tanpa alasan, tapi pria berumur 50-an itu sangat kuat. Tak lama setelah dia tiba di dealer mobil, ayo, sialan, tunjukkan semuanya, wanita itu sudah ada di sana. Lihat di sini, ada yang itu, ada yang di sebelah sana. Namun, seperti biasa, ada seorang pria tua botak dan pendek dengan gadis seksi di sebelahnya, yang ingin pamer kalau dia punya uang. Bahkan gadis itu ragu-ragu, mengatakan bahwa membeli mobil seperti ini akan terlalu berlebihan. Namun, pria itu berkata, Nona, aku akan menjemputmu setiap hari saat kamu mulai rekaman dan kamu harus merasa nyaman. Akan tetapi, wanita bergaun pendek itu mengatakan hal itu tidak perlu. Dia hanya ingin menjadi pemeran utama dalam cerita dan berjanji akan bekerja dengan rajin. Seluruh diskusi ini terjadi saat sang protagonis tiba, mendengarkan semuanya. Dia mengenalinya sebagai wanita tangguh bernama Suan, yang dalam beberapa tahun akan menjadi salah satu dewi dunia hiburan. Rupanya, itu adalah hiburan yang aneh, kan? Karena dia menjadi terkenal karena serangkaian foto di tepi kolam renang. Si ombota itu ada di sana, mengatakan dia bisa memilih mobil manapun yang dia mau. Dan kemudian mereka akan pergi minum-minum. Namun, gadis itu sepertinya ingin kabur dari pria tua itu. Mengatakan dia ada rapat dengan perusahaan dan harus pergi. Namun, pria dengan dahi ala Vegeta itu memperingatkannya bahwa lebih baik dia ikut dengannya. Jika tidak, investasi untuknya tidak akan diberikan. Dan dia harus tahu bahwa jika dia tidak menerimanya, dia akan dicoret dari daftar industri. Wow! Namun, gadis itu tangguh. Dia mengatakan bahwa tidak peduli apa yang Tuan Huang katakan. Dia tidak akan menyerah dan pria itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Wow, itu langka, ya? Dia berani melawan om-om botak itu.
Sang protagonis bahkan mengaktifkan sebuah misi kecil di sana. Dia jelas harus mengeluarkannya dari situasi itu dan membuatnya menandatangani kontrak. Dengan begitu, dia akan menerima hal-hal istimewa. Sang protagonis tahu bahwa cara termudah adalah dengan membuatnya sadar bahwa dia mampu secara finansial, karena itu dia meminta untuk melihat syarat-syarat untuk membeli sebuah LaFerrari. Pasti LaFerrari yang itu, hanya bisa itu, kan? Wanita itu mengatakan itu adalah model terbatas. Dia harus melalui beberapa tes sebelum menjadi VIP hanya untuk bisa membeli mobil ini. Dia bertanya apakah dirinya tidak memenuhi syarat. Wanita itu mengatakan bahwa jika dia benar-benar mau, bukan berarti tidak mungkin. Dia bertanya apa syaratnya, dan wanita itu mengatakan bahwa daftar tunggunya cukup panjang. Kebanyakan orang tidak mau menaruh uang mereka di sana, jadi terkadang ada beberapa slot yang bisa dia ambil alih. Dia bilang tidak masalah, dia di sana untuk membeli lunas, kan? Gadis itu terbelalak, pria tua itu terkejut. Sementara yang bernama Suan sudah mulai tertarik. Bahkan bos Suang itu, yang suka bergaya seperti orang kaya, tidak akan punya keberanian seperti itu. Wanita itu mencoba menjelaskan bahwa dia pasti salah paham soal nilainya. Harganya 50 juta yuan, sekitar 7 juta dolar. Tapi, dia hanya bilang kalau jumlah itu masih bisa diterima. Tiba-tiba, si Chin Fen itu muncul lagi. Katanya dia dengar ada yang mau beli lotre dan datang untuk melihat siapa orangnya. Dia tidak menyangka kalau itu adalah jagoan kita. Protagonis kita ini kan pencipta aura di dunia uang, kan? Dia itu Sung Jinwo-nya kartu kredit. Dia dengan santai bilang, iya, aku baru sampai di Shanghai kemarin. Aku tidak punya mobil, jadi aku datang ke sini untuk beli satu dengan santai. Chin Fen agak bingung. Bung, santai? Gak mungkin. Jelas-jelas kau sedang pamer. Saat itu, pria berdasi itu bertanya pada Chin apakah dia temannya. Dia bilang kalau kemarin bertemu Zhang Cheng, dia sedang membeli jam tangan seharga 18 juta. Benarkah? Dia bisa percaya kalau orang itu punya uang. Pria tua itu melihat ada jam tangan besar di lengannya. Yakin setidaknya dia punya uang tunai. Dia langsung berterima kasih pada pemuda itu karena telah memilih mereka dan bilang kalau dengan jam tangan seperti itu di lengannya, uang pasti bukan masalah. Sementara itu, pria tua itu melirik ke samping dan yang namanya Suan sudah mulai gelisah. Dia belum pernah melihat anak sultan menghabiskan begitu banyak uang dengan santainya. Chin Fen yakin kalau anak itu menghabiskan uang sebanyak itu, hartanya pasti sudah mencapai ratusan juta atau bahkan lebih. Saat itu, si botak berkata, "Hei, berhenti menatap anak itu, pergi tanda tangani kontrak itu sekarang. Aku akan belikan mobil untukmu, kau pasti akan senang." Namun, dia terus menolak. Mengatakan dia ada pertemuan penting yang harus dihadiri, tapi kemudian pria tua itu pergi dengan marah. Sambil bilang dia sudah lelah mengobrol dengannya. Dia lebih baik bersiap-siap masuk daftar hitam semua perusahaan. Sebelum dia sempat bereaksi, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Itu protagonis kita, kan? Dia bilang dia mendengar percakapan tentang investasi yang dilewatkannya itu, dia tidak perlu khawatir. Jika pria tua itu tidak berinvestasi, dia yang akan melakukannya. Kasihan dia jadi agak bingung, kan? Dia bahkan tidak tahu siapa pria itu. Aku sih bakal takut. Setidaknya dia yakin secara finansial, pria ini bisa menandingi Presiden Huang. Di sisi lain, dia sama sekali tidak mau tidur dengan siapapun. Gadis malang itu bilang begitu, tapi dia sangat bersemangat. Sambil berjingkrak-jingkrak meminta WeChat jagoan kita, katanya mereka akan bicara besok. Dia bilang tidak apa-apa, dan dengan itu, mereka bertukar kontak. Saat itu, protagonis ingin tahu kapan dia akan mendapatkan mobilnya. Dan pria tua itu bilang butuh waktu setidaknya 1 tahun. Itu waktu paling cepat, dasar bodoh. Terlihat jelas kalau Zhang Cheng ini orang miskin yang baru dapat uang, tidak tahu kalau mobil sialan ini butuh waktu begitu lama. Sekarang dia jadi termenung di sana, menyadari kalau dia bakal terlantar tanpa tumpangan. Tapi saat ini, si Chin Fen yang masih kucurigai ini bilang akan ada pameran merek-merek impor dari luar negeri dan mereka bisa pergi melihatnya bersama. Namun, adegan berpindah ke restoran Renhi. Malamnya, Chow datang dengan pakaian lengkap, terlihat seperti kado Natal. "Cewek, kenapa kamu pakai baju acak-acakan begini?"
Kamu kelihatan seperti boneka RPG. Dia membawanya ke meja dan secara teori, itu adalah makanan termahal yang tersedia, tapi si cowok tangguh ini bilang satu-satunya yang ingin dia makan sudah terbungkus di sana. Dia minta istirahat sebentar dan tiba-tiba memberinya ciuman di pipi. Tapi di saat itu, Sang Chen menunjukkan keberaniannya. Dia duduk dan langsung membicarakan wanita lain. Ingin tahu apakah dia kenal dengan Suan ini. Dia memberitahu Xiao Xiao kalau Suan adalah seorang artis yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Tapi jangan-jangan, dia suka padanya? Sang protagonis bilang bukan begitu. Dia hanya melihat potensi pada gadis itu. Apa pendapatnya tentang dia? Xiao Xiao, yang akhirnya terlihat lebih manis dari sudut pandang yang lebih sopan, bilang kalau perusahaan tidak terlalu memperhatikannya, tapi dia punya peluang bagus untuk berkembang. Oh, wow. Dan dia bahkan memberitahu cowok kita kalau dia tidak perlu menyembunyikannya jika memang suka. Dia bahkan bisa membantu. Dia tidak keberatan. Akan tetapi, dia dengan lembut menyuruhnya untuk berhenti bersikap konyol. Lagi pula, dia ingin memperlakukannya dengan baik. Xiao Xiao ingin tahu apakah dia berniat berinvestasi pada wanita ini. Dia bilangnya, dia ingin menanamkan sejumlah dana ke dalam proyeknya. Xiao Xiao bilang kalau dia tidak hanya harus membayar denda, tapi dia juga harus membuat perusahaannya sendiri. Dan sebagai protagonis yang baik, dia sudah ingin mempekerjakan Xiao Xiao. Dan membiarkannya mengurus semuanya. Dia tahu karena dia punya cukup uang untuk mendukung perusahaan dengan sistemnya, dia hanya perlu menempatkan seseorang yang berbakat untuk memimpin dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, Xiao Xiao bilang dia tidak mau menjadi pemegang saham. Tidak, dia hanya ingin gaji normal. Dan itu sudah cukup. Dia hanya akan mengelola operasional dan kemudian, dia bilang tidak mungkin dia akan mengurus semuanya. Dan tidak mendapatkan saham. Dia akan bekerja keras dan menghasilkan uang. Kasihan sekali, dia seperti orang bodoh, penuh emosi. Mengira dia bersikap seperti malaikat sementara dia di sana larut dalam emosinya. Teleponnya berdering. Pasti si Wan-Wan yang memanggil cowok itu untuk beraksi. Dan sekarang keesokan harinya, si cewek galak masuk ke dalam mobil. Dia mengeluarkan benda itu dari belakangnya, dan cowok kita sudah bertanya kemana mereka akan pergi. Ke Hotel Luzia Zoe. Dan saat tiba di restoran, dia bertanya cerita seperti apa yang akan mereka buat. Apakah itu sesuatu yang besar? Dia bilang itu adalah drama yang luar biasa, dengan total investasi 5 juta. Namun, sang protagonis tampaknya tidak terlalu tertarik. 5 juta tidak akan cukup untuk membuat sesuatu yang luar biasa saat ini. Dia menjelaskan kalau ini adalah produksi kecil dan biayanya harus ditekan. Lagi pula, yang terpenting adalah ceritanya. Dia bertanya apakah dia mau melihat naskahnya, tapi dia bilang tidak. Dia di sana hanya untuk membahas investasi. Dia merasa aneh karena dia bahkan tidak mau melihat naskah ceritanya. Tapi dia hanya bilang kalau dia tertarik untuk berinvestasi sekarang. Namun, dia punya satu syarat. Dia harus menandatangani kontrak eksklusif dengan perusahaannya. Dia bilang itu tidak masuk akal. Dia masih seorang artis biasa-biasa saja dan dia harus membayar denda. Sang protagonis bilang itu bukan masalah. Tapi Suan sudah berpikir, kan, kalau yang dia inginkan adalah sesuatu yang lain. Dia bukanlah gadis polos dan bodoh di dunia ini dan tahu betul bahwa pria itu ingin mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Dia mendapatkan seorang aktris dan teman di malam hari. Namun, Suan menggelengkan kepalanya, mengatakan tidak mungkin. Dia telah menjaga kesetiaannya selama ini, dan dia tidak akan kehilangannya sekarang. Karena itu, dia ingin tahu perusahaan hiburan apa yang dimiliki pria itu. Dia bilang belum membuatnya, tapi akan segera siap. Terlebih lagi, dia berbicara dengan Xiao Xiao, yang mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu dihargai di tempatnya bekerja. Sekarang si licik ini tersenyum lebar, ingin tahu apa saja persyaratan khususnya. Tingkat pertemanan ada di angka 50. Sang protagonis tahu bahwa 50 pada dasarnya sama saja seperti orang asing. Jika dia meminta hal terbaik yang dimiliki wanita itu, dia mungkin akan setuju. Tapi itu bukan karena kemauannya sendiri, yang mana itu tidak menyenangkan baginya. Jadi karena itu, dia berkata bahwa jika Suan menjadi artis di perusahaannya, dia tidak akan memintanya melakukan kontak yang tidak pantas. Tiba-tiba, gadis itu menjadi sangat bersemangat dengan tingkat pertemanan yang meningkat. Dia ingin tahu apakah dia bisa memanggilnya bos.
Dia bilang panggilan bos terlalu berlebihan dan menyuruhnya memanggil kakak saja. Percakapan pun berlanjut. Dan dia menyelesaikan misi untuk merekrutnya dan dengan itu, menerima 20% saham dari perusahaan investasi bernama Heng Shang. Sistem mengatakan dia melakukan semua ini secara legal, dan jika dia mau, dia bahkan bisa memeriksa dokumennya. Si gila ini masih berpikir bahwa sekarang, setidaknya, dia punya cara untuk menjelaskan kepada ayahnya bagaimana dia menjadi begitu kaya. Menurutku menunjukkan dokumen tentang apa yang kamu beli tidak menjelaskan banyak hal, tapi ya sudahlah. Namun, dia menelepon ayahnya, menceritakan sedikit kisah, kan, bahwa dia berinvestasi di perusahaan ini, lalu perusahaannya berkembang. Dan sekarang dia akan mendapatkan penghasilan bulanan lebih dari 600.000. Ibunya ada di sana bermain hula hoop, menyuruh suaminya untuk bersiap-siap. Bahwa putra mereka akan segera melampauinya. Sementara itu, sang protagonis sudah ingin tahu apakah mereka mau hadiah kecil yang akan dia bawakan untuk keduanya. Akan tetapi, sekarang lagi tren di dalam cerita kalau keluarga itu baik, dan mereka tidak meminta apa-apa. Setelah itu, sang protagonis mengajak Swan keluar, lalu dia bilang akan pergi kemanapun yang diinginkan si Sugar Daddy. Dia bilang dia hanya akan melihat-lihat beberapa barang dan dengan itu, mereka berada di toko jam tangan. Motonya adalah, tidak ada yang membeli jam tangan mewah, kau hanya menyimpannya dengan aman untuk generasi berikutnya. Wah, si orang kaya ini, bodoh sekali. Jagoan kita tiba di sana. Seperti biasa, akan ada seorang pria tua dengan gadis seksi lain di sisinya yang akan memancing hasrat, kan? Sepertinya ada yang mengenali Nona Swan. Yang mengatakan dia sedang menemani seorang teman yang datang untuk melihat-lihat jam tangan. Namun, temannya yang memakai bando hijau menganggapnya bodoh. Ada banyak sekali pria tampan di industri hiburan. Dia seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan pria seperti itu. Tapi lebih baik bertemu dengan pria kaya. Ya ampun Nona, stokingmu sobek, nak. Jelas sekali situasi keuanganmu tidak bagus. Si gila ini, gadis itu punya 78 teman dari masa lalu. Ada apa, pejuang? Kerja lembur? Selain itu pertemanannya dengan cowok kita baru 20%. Di sini, pria tua itu bertanya pada Rue siapa junior ini. Dan dia bilang itu hanya gadis biasa yang berpartisipasi dalam drama kecil yang tidak terkenal. Namun, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Wang Hai dan mengatakan dia adalah seorang investor di industri film, kan? Dan jika dia tertarik, dia hanya perlu mengambil kartunya. Namun, Swan tahu kalau gadis di belakang itu adalah seorang aktris yang levelnya jauh di bawahnya. Namun, dia sukses di industri itu karena dia menggunakan bagian tubuhnya yang lain untuk pekerjaan aktingnya. Dia hanya berterima kasih atas kartu itu untuk menghindari percakapan dan pergi. Sementara itu, si penjaga toko ingin tahu jam tangan seperti apa yang dicari cowok kita. Ah, si protagonis ada di toko untuk membeli jam tangan untuk ibunya. Dan penjaga toko menawarkan satu seharga 380.000, yang menurutnya murah, padahal dia mencari yang harganya setidaknya 500 juta. Rue yang mendengarkan dari samping, jadi ingin tahu orang macam apa. Yang mengatakan jam seharga 380.000 itu murah. Sementara itu, Swan di samping hanya menertawakan penderitaan si bodoh yang mencoba mempermalukannya. Protagonis bertanya apakah Swan menginginkan jam tangan, tapi dia bilang tidak, dia tidak punya uang untuk membelinya. Hah? Jelas saja tidak. Dia mengucapkan kalimat yang pas agar sistem memberinya misi untuk membelikan jam tangan untuknya. Seketika itu, dia langsung bilang kalau Swan mau, dia akan membelikannya sebagai hadiah. Swan menolaknya, dia lebih suka mencari uang sendiri dan membelinya. Sementara temannya yang melihat dari luar berpikir kalau gadis ini bodoh sekali. Lagi pula, cowok ini pasti hanya mencoba pamer di depan semua orang. Dia mungkin hanya akan melihat-lihat beberapa jam tangan, lalu pergi tanpa membeli apa-apa. Saat itu, si penjaga toko sedang memakaikan jam tangan ke pergelangan tangan cowok kita. Yang katanya, membuatnya terlihat sangat tampan. Penjaga toko itu menyesuaikannya di pergelangan tangannya dan dia bilang itu sempurna. Dia suka yang pas dan kencang. Wah, cowok ini benar-benar aneh. Hei, dasar aneh. Hentikan leluconmu itu. Namun, si protagonis menyadari bahwa tingkat pertemanan mereka telah bertambah. Yang ini sepertinya juga tidak waras, ya? Dia menyuruh penjaga toko untuk menyiapkan kedua jam tangan itu.
Penjaga toko itu sedikit kaget, kan? Gadis yang sudah mengalahkan 6 tim sepak bola itu sampai ketakutan di sana. Rupanya, bajingan itu benar-benar tidak hanya pamer dan memang punya uang. Sementara itu, si protagonis juga meminta Swan untuk melihat-lihat koleksi jam tangan wanita di sana. Dia diminta untuk memilih 2. Penjaga toko menunjukkan 1 jam tangan yang penuh berlian dan sangat berkilau seharga 150.000. Gadis itu memakainya di pergelangan tangan, tampak sangat terpesona. Dia mencoba merendah dan meminta yang harganya 380.000 saja. Meski begitu, si protagonis langsung menyuruhnya untuk menagih 1 lagi ke kartunya. Dia juga menginginkan kedua jam itu. Swan di sana tampak sangat gembira. Sambil menyentuh pergelangan tangannya dan berterima kasih, tapi dia bilang tidak seharusnya dia bepergian dengan memakai barang semahal itu. Cowok kita menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena Swan masih akan menghasilkan banyak uang untuknya. Akan tetapi, dia tetap tidak mau menerimanya. Dan mengatakan lebih baik dia memberikan kedua jam itu kepada ibunya. Tapi cowok kita bilang kalau jam yang ada di pergelangan tangannya hanya cocok untuk wanita muda. Mereka akan menertawakan ibunya jika dia keluar dengan barang seperti itu. Dia bertanya apakah Swan benar-benar akan menolak, dan dia di sana, ya, tidak tahu harus berkata apa tapi bilang tidak apa-apa. Dia adalah bos yang dermawan. Sementara itu, pria itu sudah membawa kartunya ke sana. Mengatakan bahwa pembayarannya telah disetujui dan Ru marah setengah mati. Bagaimana bisa gadis kotor seperti Swan memiliki jam tangan yang lebih bagus darinya di pergelangan tangannya? Tentu saja, pria tua itu ragu-ragu di sana, kan? Dia meminta model yang dia tahu tidak ada dan sudah mau pergi. Dia bilang sayang sekali barangnya tidak tersedia. Mereka akan kembali lagi nanti. Penjual bertanya apakah Nona Linru mau melakukan reservasi. Atau mau melihat-lihat yang lain, tapi jelas dia juga tidak punya uang. Dia hanya mengatakan mereka akan bicara lagi nanti. Sementara itu, sang protagonis menyelesaikan misinya. Menerima cashback 3 kali lipat. Wah, anak ini benar-benar akan foya-foya. Kita pergi ke toko tas dan ceritanya sama saja, kan? Sampai di sana, lihat-lihat, lalu bilang aku ambil yang ini. Seketika, gadis di konter sangat terkesan, mengatakan bahwa sekarang mereka adalah pelanggan VIP. Gadis yang gugup itu gemetaran, tapi malamnya kita tiba di rumah Swan, yang tentu saja memberikan penawaran, kan? Bertanya apakah dia mau segelas air. Namun, dia malah bermain-main. Dan mengatakan berbahaya untuk naik ke atas dan sesuatu bisa saja terjadi. Wah, dan dia benar-benar pergi begitu saja. Sambil berpikir saat pria itu pergi. Ah, itu taktik si penjahat, kan? Dia bilang tidak mau. Lalu dia kecewa, ingin tahu apakah pria itu benar-benar tidak tertarik. Apa-apaan ini, gadisku? Posisi apa yang kamu bayangkan? Ya Tuhan, wahai seniman, ayolah, tenang sedikit, kawan. Ini bukan lantai gimnasium. Apa kamu pikir sedang di Olimpiade? Setibanya di rumah, pelayan sudah menunggu anak kita. Kan, Yang? Selalu berenang di sana sementara si pelayan memegang handuk seperti orang bodoh. Dia terkesan karena selama bertahun-tahun bekerja di sana, sangat jarang. Ada orang yang menyewa kamar VIP itu lebih dari 2 hari. Namun, sepertinya dia akan tinggal di sana selama seminggu. Dia harus menawarkan layanan yang sempurna. Sementara itu, sang protagonis ingin tahu makanan unik dan spesial apa yang ada di tempat itu. Dia bilang hotelnya punya makanan Cina, Italia, Prancis, Jepang, semuanya yang terbaik. Bahkan ada ikan emas spesial dengan jamur truffle entah dari mana. Dia berterima kasih padanya. Sepertinya mau makanan itu tapi juga minta pijat, kan? Dan inilah saatnya, aku. Anak ini selalu memakai celana dalam kecilnya yang bergambar burung-burung aneh, dan kasihan, dia pikir pijatnya akan mudah. Tapi dia terpengaruh oleh gravitasi. Selain itu, sepertinya ada juga aromaterapi, dan dia terkesan. Sementara si terapis menyuruhnya untuk duduk dan bersantai. Rupanya, sang protagonis bingung. Ingin tahu apakah ini bagian dari paket atau ada sesuatu yang lebih? Oh wow, sepertinya begitu. Aku tidak tahu seberapa lengkap pelayanannya, kan? Tapi dia bilang akan menunggunya besok karena dia akan mengajaknya ke acara kumpul mobil. Ah,
Dia benar-benar berpikir itu adalah sesuatu yang normal karena dia di sana berpikir. Imajinasinya sudah terlalu jauh. Keesokan harinya, kita berada di sebuah acara mobil dan ya ampun. Protagonis kita mengenakan gaya paling buruk yang pernah kulihat dipakai seseorang. Dasi yang jelek sekali. Dan sepertinya si Chin Fan ini. Si pirang pelangap longo yang bersama protagonis itu, tidak muncul di menit-menit terakhir. Namun, bukan berarti dia butuh orang itu untuk menghabiskan uang, jadi dia akan melihat-lihat semuanya. Satu-satunya masalah adalah mobil-mobilnya agak di bawah ekspektasinya. Yang paling mahal sejauh ini adalah 2,2 juta. Tapi kemudian dia melihat kerumunan berkumpul di sekitar sebuah mobil dan memutuskan untuk melihatnya. Namun, ketika dia sampai di sana, yang sebenarnya menarik perhatian adalah Jo Ying, gadis dari pesawat itu. Tunggu, bukankah dia gadis lugu di kelas yang fokus belajar? Apa yang dia lakukan di sini? Dan jelas ada seorang bucin di sana, kan, yang ingin tahu kapan jam kerjanya berakhir, dan bilang akan mengajaknya kencan. Tapi teman di sebelahnya menyuruhnya jangan mendekatinya karena menurutnya gadis itu terlalu jual mahal untuk semua orang di sana. Jo Ying agak bingung bagaimana harus merespons. Saat protagonis kita muncul. Ah, itu teman-teman sekolahnya. Dan dia ingin tahu pertemuan sekolah macam apa ini sampai tidak ada yang mengundangnya. Salah satu dari mereka bilang dia tidak menyangka protagonis akan datang. Dan protagonis bertanya apakah dia tidak seharusnya muncul. Sungguh? Salah satu dari mereka berpikir bahwa mereka sengaja menggunakan grup lain agar dia tidak tahu. Jadi apa yang dia lakukan di sini? Para pria di samping berbisik-bisik tentangnya, sementara para gadis ingin tahu apa yang terjadi. Belum lama sejak mereka terakhir bertemu, tapi dia sudah terlihat jauh lebih tampan. Apa dia datang ke Shanghai untuk operasi plastik? Si cowok itu menyinggung soal rambut hijau dan bilang anak itu terlihat lebih baik. Tapi masih belum bisa menandinginya. Jiang tertawa dan hanya bertanya. Kan, apa yang kalian semua lakukan di sini? Apa kalian datang untuk membeli mobil? Gadis bergaun aneh itu bilang tidak mungkin. Seolah-olah mereka punya uang untuk itu. Mereka hanya kebetulan bertemu beberapa teman di pintu dan datang untuk berfoto. Ini karena mereka tahu bahwa Jo Ying, teman sekelas mereka, ada di sana, jadi semua orang jadi tertarik. Lalu protagonis melihat sesuatu yang mengesankan. Temannya yang baru lulus sudah memiliki 30 teman dari masa lalu. Selain itu, tingkat pertemanannya ada di angka 90, yang berarti akan mudah. Teman berambut ungu hanya punya 2 teman di masa lalu. Dan tingkat pertemanannya ada di angka 75. Wow, padahal penampilannya 85. Ya ampun, metrik di sini benar-benar kacau. Menurutku dia paling cuma 60. Atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang istimewa, siapa tahu? Namun, sang protagonis ingin tahu kenapa tingkat pertemanan gadis-gadis ini begitu tinggi. Mereka bahkan tidak menyukainya ataupun berbicara dengannya di kelas. Gadis berambut oranye ingin tahu apa yang membuatnya bengong, apa yang dia lakukan di sana, sementara protagonis kita, bagaimanapun, mengabaikan semuanya dan menyapa Jo Ying, mengatakan kalau dia terlihat lebih cantik dari hari itu. Dia langsung mendekat, ingin tahu apakah pria itu datang untuk melihat-lihat mobil juga? Dia bilang iya, dia sedang mencari mobil untuk dibeli. Teman di sebelahnya langsung menyuruhnya untuk sadar diri. Dia yang biasanya naik skuter listrik ke sekolah, bicara soal membeli mobil mewah seperti itu? Pria itu mulai menyebutkan harga berbagai mobil, dan si protagonis malah memberinya selamat, kan? Mengatakan kalau si ketua kelas benar-benar tahu soal mobil super. Sayang sekali dia tidak beli satu pun. Wah, protagonis kita ini. Ucapannya nyelekit banget, kan? Dia mengejek pria itu begitu saja. Bahkan Jo Ying meminta mereka untuk menjauh dari sana. Sial, mereka mengganggu pekerjaan gadis itu. Mereka membuat kerumunan dan berdebat. Astaga, tiba-tiba saja dia meletakkan tangan di wajahnya dan berkata dia datang ke sini untuk mencari mobil karena keluarganya bilang ini adalah hadiah karena dia mendapat nilai bagus di ujian universitas. Dia merasa sedikit aneh, menyuruhnya untuk bertanya pada wanita lain karena dia tidak mengerti apa-apa tentang mobil. Namun, anak laki-laki itu gigih sekali, kan? Dia bilang dia merasa lebih nyaman belajar semuanya dengannya. John mencoba membantu gadis itu, mengatakan ayolah, kawan,
Dia kan sudah bilang tidak mengerti, benar kan? Atau kau hanya di sini untuk mengobrol dengan Sang Dewi? Pria itu menyuruh John untuk berhenti ikut campur. Dia juga hanya menjadi pengganggu di sana. Tapi kemudian si protagonis bertanya apakah, jika dia membeli mobil itu, modelnya ikut sepaket? Joying tertawa, menyuruhnya berhenti bercanda. Dan temannya mengatakan hal yang sama, kan? Seolah-olah dia punya uang untuk melakukan itu. Tiba-tiba manajernya datang dan menegur. Kalau dia tidak digaji 2.000 sehari hanya untuk mengobrol dengan teman. Kasihan sekali, dia kena omel. Si protagonis masih sempat berkata, "Wah, Judong. Kau mengobrol dengan gadis itu dan membuatnya kena masalah di tempat kerja." Tidak bertanggung jawab sekali. Lalu si protagonis memberitahu dealer bahwa mobilnya tidak terlalu bagus, tapi modelnya membuatnya terlihat menarik. Dan dia ingin tahu apakah si model ikut sepaket. Seketika, si bos memeriksa arlojinya dan memberitahu anak itu bahwa kendaraannya pasti datang dengan lapisan pelindung cat. Aku tidak tahu apa maksud ganda dari kalimat itu, tapi jagoan kita menyuruh untuk langsung gesek kartunya. Lalu teman-teman sekolahnya ingin tahu apakah dia sudah gila dan akan mempermalukan dirinya sendiri, seolah-olah dia punya 8 juta untuk dibelanjakan begitu saja. Dan petugas di sana, tentu saja, sudah sangat bersemangat dan gemetar. Si Li Shudong itu menyuruh Zhang Cheng untuk berhenti besar kepala. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di sini dan membuat Zhou Ying kehilangan pekerjaannya. Si protagonis. Namun, berkata dia membeli mobil itu justru karena Zhou Ying. Dialah yang akan diuntungkan, dan si bos pun setuju. Jika anak itu benar-benar membeli, komisinya akan diberikan kepada Zhou Ying. Wah, tingkat kedekatannya sudah mencapai 82, kan? Situasinya memanas dengan cepat, dan Judong ingin tahu apakah anak itu benar-benar akan mencoba trik legendaris. Yaitu, UPS, kartuku dibekukan, aku telepon seseorang dulu ya, lalu menghilang. Namun, si protagonis hanya menyuruh si bos untuk segera menggesek kartunya karena dia sedang terburu-buru. Dengan itu, transaksi pun selesai. Dan pria itu langsung memuji si bocah, mengatakan dia akan menyiapkan dokumennya sekarang. Dan meminta Zhou Ying untuk mengurus anak itu. Sudong bingung, bagaimana bisa orang ini tiba-tiba mengeluarkan 8 juta begitu saja? Pria berambut hijau itu tidak percaya. Ternyata, anak itu selama ini bersikap sederhana di sekolah. Dan gadis yang satunya lagi tingkat pertemanannya sudah 95. Sebentar lagi dia harus pergi ke kamar mandi untuk ganti baju. Dia menawarkan diri untuk masuk ke mobil, tapi pria berambut ungu itu bilang mobilnya hanya punya 2 kursi, kan? Tidak ada tempat untuknya. Namun, si gadis dengan pertemanan 95 itu bilang kalau Zhou Ying harus kembali bekerja dan menjual lebih banyak mobil. Akan tetapi, sang protagonis mencoba untuk mengerti kenapa tingkat pertemanannya dengan gadis ini terus meningkat. Dia benar-benar aneh, dan saat itu, dia mengambil kesempatan untuk menggodanya. Mengatakan kalau hanya Zhou Ying yang akan terlihat bagus di mobil itu. Lalu gadis itu berkomentar. Kalau dia dengar protagonis putus dengan Zhao Jia. Sepertinya, Zhou Ying yang telah merebutnya. Rencananya sekarang adalah membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, Zhou Ying sepertinya tertarik dengan informasi ini, kan? Dia pikir protagonis pacaran dengan Zhao Jia itu, dan Jia mengelak, mengatakan kalau putusnya dia dengan Zhao Jia tidak ada hubungannya dengan Zhou Ying tersayang, meskipun dia mengakui pria manapun akan tergila-gila padanya. Lalu temannya memperhatikan jam tangannya, kan? Dan bilang ada yang aneh. Apa dia hanya berpura-pura selama di sekolah? Protagonis bilang dia menjalani kehidupan yang tenang, tapi sekarang setelah dia lulus sekolah, orang tuanya memutuskan untuk memberinya hadiah dan dia tidak bisa menolaknya. Lalu Zudong memberitahu kelompoknya kalau lebih baik mereka pergi. Kan? Tidak ada lagi yang bisa dilihat di sana. Namun, gadis nakal itu memaksa, si gadis dengan pertemanan 95 itu mengajaknya makan malam nanti. Protagonis menolak dan bilang mereka bisa bicara lagi nanti saat dia berada di Hongcheng. Dia jadi sangat bersemangat, mengatakan kalau si protagonis punya nomornya dan tinggal menelepon saja. Sepertinya, itu kota tempat dia dulu tinggal, kan? Yang mungkin sebaiknya tidak pernah dia datangi lagi. Wah, tapi sang protagonis
menyuruh Zhou Ying untuk kembali bekerja, bahwa dia akan melihat-lihat sebentar. Dia berterima kasih sementara si protagonis memintanya untuk tidak terlalu sopan. Karena mereka masih teman sekelas. Tiba-tiba, dia melewati sebuah mobil merah. Dan gadis yang lain datang dengan penuh minat, ingin menjual juga. Bagaimana bisa? Bocah itu sudah membayangkan dirinya di dalam mobil bersama Xiao Xiao. Dia benar-benar aneh, pria ini juga. Maksudku, dia punya jiwa yang unik. Wanita itu menjelaskan kalau harganya 9,5 juta. Tapi dia mulai mencoba menggunakan taktik penjualan, mengatakan dia akan mendapatkan perawatan gratis entah berapa tahun, dan sebagainya. Tapi dia hanya menyuruh wanita itu untuk menagihnya ke kartu. Selain itu, dia mau ada upacara pengiriman, kan? Mungkin akan mengirimkannya ke Xiao Xiao dengan cara yang luar biasa. Wanita itu bilang itu bukan masalah sama sekali. Tentu saja, dia bisa memilih semua yang dia inginkan, dan pengirimannya akan dilakukan persis seperti yang dia rencanakan. Saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang gadis yang sedang melakukan siaran langsung di dalam mobil. Dia bilang sesuatu yang berkilau dengan warna merah itu benar-benar memancarkan pesona feminin dan bertanya apa ada abang-abang di siaran langsung yang tertarik untuk membelinya. Para penonton di live-nya bilang mobilnya nggak begitu bagus, tapi dia bersikeras kalau cewek manapun yang dapat mobil ini pasti bakal jatuh cinta. Tiba-tiba, dia menyerot cowok kita ke siaran langsungnya, sambil bilang kalau mereka bisa percaya padanya. Cowok ini membelinya dan pasti nggak akan salah pilih. Kalau penonton kasih 3.000 suka, dia akan mewawancarainya. Dan dia akan membagikan pendapatnya tentang mobil itu. Wow! Tapi, si penjual kemudian datang dan bertanya, kan? Apakah dia di sana untuk membeli atau hanya mengganggu? Kasihan, dia dimarahi dan jadi bingung, kan? Tapi aku kan cuma datang untuk lihat-lihat, ada apa? Penjual itu lalu memintanya untuk tidak terlalu dekat. Atau membuktikan kalau dia punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Cewek itu jadi sedikit bingung. Katanya dia melihat anak ini masuk ke dalam mobil dan segalanya. Dan cewek itu menjelaskan, ya kan? Kalau dia sudah membelinya, makanya begitu. Di siaran langsungnya, para penonton kasihan melihatnya jadi bahan tertawaan, sementara Zhou Ying di sana sedang berpikir. Dia tidak percaya si protagonis benar-benar menghabiskan 20 juta begitu saja. Tiba-tiba, 2 jam kemudian, protagonis kita meregangkan badan. Akhirnya, semua dokumen sudah ditandatangani, dan pria itu menyerahkan kuncinya. Tapi, sistemnya bahkan sudah langsung memilihkan plat nomornya. Pria itu datang membawakan plat nomornya. Platnya dipasang, dan bahkan penjualnya sedikit bingung, kaget karena plat nomornya punya inisial JC, kan? John Cheng. Bajingan itu punya uang dan pengaruh. Protagonis bilang itu bukan hal yang istimewa. Dia sudah memesan plat itu jauh-jauh hari, dan hanya itu saja. Namun, si penjual tidak menyukai sikapnya. Dia tahu anak ini mencoba menyembunyikan pengaruhnya dan menganggapnya bodoh. Tapi dia menjawab kalau sungguh luar biasa dia sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Lalu pegawai itu, dengan posisi membungkuk, memanggil protagonis dan mengatakan semuanya sudah siap, sementara si bos masih mencoba memahami siapa anak ini. Dari keluarga mana dia berasal. Beberapa menit kemudian, Joe datang ke sana, kan, berterima kasih pada cowok kita untuk hari ini. Karena mereka bertemu secara kebetulan, dan dia akan pulang kerja. Bagaimana kalau makan malam? Dia baru saja akan menerima ketika tiba-tiba dia mendapat telepon. Itu dari teman berambut hijau yang bilang kalau dia baru saja diputusin, dan kalau dia tidak datang untuk menemaninya sekarang. Dia akan melompat ke sungai sekarang juga dan mati. Protagonisnya sedikit bingung. Tiba-tiba saja orang gila ini menelepon. Sial, dia harus menolak ajakan temannya dengan sopan. Dia bilang mereka bisa bertemu untuk minum dan makan lain kali, karena dia harus membantu seorang teman. Dia, sedikit malu, bilang tidak apa-apa. Dia selalu berpikir kalau si cowok berambut hijau itu menyukai seseorang bernama Shuya. Beberapa waktu kemudian, protagonis tiba di bar dan bertanya apakah bajingan itu masih mau melompat ke sungai. Bung, diam dan duduk saja biar kita bisa bicara. Lalu dia berkata, aku baru sadar kalau aku ini bucin. Sob, bisa kau percaya? Aku merasa nyesek banget. Dia selalu menyuruh-nyuruhku, tapi kupikir dia menyukaiku. Tapi, begitu Li Shudong memberinya sedikit perhatian,
dia langsung meninggalkanku. Protagonis menyuruhnya menjelaskan apa yang terjadi. Dan dia bilang dia mengikuti mereka berdua, lalu melihat mereka bermesraan dan melakukan banyak hal yang menghancurkan hatinya. Ya Tuhan, tidak ada yang tersisa untuk si beta. Protagonisnya bilang mereka bahkan belum memulai apa-apa dengan benar, kan? Kenapa hatinya hancur sekali? Pria itu terus menangis, tapi protagonisnya bilang, lebih baik dia tidak mendekat. Ah, sepertinya itu gadis yang sudah ada sejak tahun 95. Itu karena Zudong yang malang akan tertular penyakit. Wah, protagonis kita kelewatan sekali. Temannya menyuruhnya menjelaskan, dan jagoan kita mengungkapkan kalau hidup gadis itu sepertinya berantakan. Yang dia katakan pada temannya hanyalah dia berhasil menyingkirkan sebuah bom. Temannya bilang dia paham. Berterima kasih atas penghiburannya dan mereka bersulang. Beberapa waktu kemudian, dia sedang naik taksi. Protagonis kita duduk di mobil untuk mengirim pesan, saat tiba-tiba seorang bernama Chen Li muncul. 65 pasangan, kan? Artisnya sudah ingin meluncurkan rekor 1000 dalam sehari, dan gadis itu bilang ini mobil pacarnya, jadi lebih baik dia menyingkirkan tangannya dan menjauh atau dia harus membayar ganti ruginya. Namun, tiba-tiba saat dia menatapnya lekat-lekat. Entah kenapa dia jadi sedikit bingung, dia bilang dia sedang mabuk dan pria itu sangat mirip dengan pacarnya. Aku rasa itu teknik merayu, ya kan? Tapi, protagonis kita justru membalasnya dengan telak, mengatakan kalau sebaliknya gadis itu sama sekali tidak mirip pacarnya. Wah, tapi gadis ini kelihatannya putus asa sekali. Sampai aku pikir dia mau mencuri ginjalnya, itu sudah pasti. Tiba-tiba, dia bilang dia main PUBG dan tahu 10 cara berbeda untuk memenangkan permainan. Apa dia mau main satu pertandingan dengannya? Protagonisnya tidak terlihat begitu tertarik, dia hanya bilang lebih suka Honor of Kings, kan? Pasti itu judul game lain. Saat itu, si streamer datang, bertanya apakah dia yang memesan jasa supir. Dia pun mengiyakan. Loh, kok bisa dia? Kapitalismenya tidak berjalan lancar, ya? Dia bilang dia bekerja sebagai streamer. Tapi di waktu luangnya dia jadi supir Uber, kan? Untuk mencari uang tambahan. Dan itu bahkan bukan Uber, lebih seperti supir panggilan. Dia hanya menyetirkan mobilmu. Dan saat itu dia sedang live, kan? Bilang ke penontonnya kalau dia terkesan. Tidak pernah menyangka akan menemukan Ferrari SF90 di sana. Dia langsung berpose, merebahkan diri di kap mobil. Sementara si cewek aneh pemain PUBG itu bilang kalau dia juga sangat pandai menyetir. Akan tetapi, protagonis kita bilang dia tidak suka apapun yang gratis di dunia ini, karena biasanya akan menimbulkan masalah. Namun, yang ingin dia tahu adalah apakah si streamer kapitalis itu pekerja keras. Tahu tidak, aku jadi kasihan padanya. Apakah dia benar-benar bisa mengendarai supercar? Dan gadis itu menyuruhnya untuk tidak khawatir. Katanya dia dulu punya blog ulasan otomotif dan sudah pernah mengendarai beberapa mobil sport. Bung, gadis ini berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Tolonglah si malang ini, sudahlah. Pasti 0 pasangan di masa lalu. Protagonis kita akan jadi gila. Namanya, Chao Yingin. Sudah di dalam mobil, dia bertanya apakah boleh melakukan siaran langsung, dan protagonis kita bilang tidak masalah, kan? Tapi apa dia benar-benar bekerja seperti ini setiap hari? Dia menjelaskan kalau tidak setiap saat melakukan siaran langsung. Tetapi biasanya dia mengemudikan bolak-balik. Di situ, dia sudah mengatur mobil untuk merekam dirinya, mulai mempercepat. Protagonis kemudian melihat bahwa namanya di siaran langsung adalah Chao Yingin, dan dia berpikir itu mengesankan bahwa dia tidak memiliki pasangan sama sekali di masa lalu. Siapapun yang melihat akan mengira dia adalah tipe yang lebih mudah, dan di situ, dia melihat itu di siaran langsungnya. Donor terbesar hanya menyumbang 300 dan itu sangat menyedihkan. Dia kemudian bertanya, kan, kamu di sana dengan lebih dari 10.000 penonton dan tidak ada yang menyumbang. Sekarang jelas mengapa kamu harus bekerja dan mengemudi, kan? Akan lebih mudah bagimu untuk fokus mengemudi karena siaran langsung ini tidak menghasilkan apa-apa. Wow. Tetapi kemudian dia ingin mengejek gadis malang itu, berkata kamu bangkrut, tidak menghasilkan uang sama sekali. Wow. Kamu gagal sebagai seorang wanita? Bahkan dengan tubuhmu saja kamu tidak bisa menghasilkan uang? Apa yang bisa dilakukan gadis malang itu, kan? Dia mengatakan bahwa dia tidak pandai mendapatkan sumbangan.
Saya akan bilang bahwa kamu mengekspos semuanya. Kamu punya yang dipertaruhkan di sana, tetapi baiklah, kan? Ternyata menarik audiens yang lemah dalam hal uang. Kami mempercepat, kami akan sampai di rumah. Dia mengembalikan kunci dan anak kita berkata dia benar-benar terampil dalam mengemudi. Semuanya sangat nyaman dan tenang, dan dia hanya berterima kasih padanya, meminta ulasan yang baik. Selain itu, dia ingin tahu jenis siaran langsung apa yang dia suka tonton. Dia berkata dia hanya menonton yang luar biasa, dan dia bertanya, kan, jika dia dihitung sebagai yang luar biasa. Jika iya, mungkin dia bisa menunjukkan sedikit dukungan untuk gadis malang ini. Memberinya sedikit dorongan dalam peringkatnya. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu apakah dia punya uang sebanyak itu di akunnya. Namun, dia berkata bahwa jika dia mau, dia bisa mengajaknya minum. Wow, tetapi bukankah dia di nol dan menawarkan dirinya seperti itu? Apa yang terjadi di sini? Protagonis tampaknya mengerti bahwa dia sedang menciptakan semacam drama dalam hidupnya, mungkin ingin dia membayar tagihan dan memberikan beberapa sumbangan. Dan akan pergi begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Tetapi baginya, dia berjalan seperti domba menuju kandang harimau. Dan di situ, dia sudah bertanya jenis air apa yang dia minati. Dia ingat bahwa ini terdengar seperti percakapan normal. Dari jenis cerita tertentu dan membayangkan hal-hal aneh di sana, kan? Jelas, dia akan menjadi tipe yang suka video ini. Anak-anak, kami sudah selesai. Penghabis uang lainnya, seperti di video ini. Yang membantu Momoro membuat konten lebih menarik untuk penontonnya. Aktifkan